ayat 11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam hati hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Selalulah bersukacita, punya pengharapan, sabarlah dalam kesesatan dan bertekunlah dalam doa. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah selalu dan jangan mengutuki. Ini nasihat Rasul Paulus supaya orang-orang Kristen pada zaman itu saling mengasihi, saling mendahului dan memberi hormat. Karena Rasul Paulus tahu budaya orang Yahudi. Budaya orang Yahudi itu strict, disiplin, juga dosa adalah dosa, benar adalah benar. Jadi oleh karena sistem ini maka sering apa yang dinamakan di situ, kalau ada salah sering kadang-kadang keras. Itu tidak salah juga, tetapi tujuan daripada itu semuanya adalah pertumbuhan kerohanian. Apapun yang kita buat, kita kerjakan, harus selalu kita cek ini apa tujuannya untuk perkembangan kerohanian kita atau tidak. Oleh sebab itu dia katakan tadi di sini, harus selalu coba dulu kita saling mengerti, saling dahulu. Dan kalau nggak ada yang cocok, mungkin ada saja perbedaan, jangan itu membuat kerajinan kendor. Ya, sering kita bilang gereja ini kalau umpamanya tidak cocok lagi di hati saya, bisa saja kerajinan saya kendor. Tapi dia katakan tidak boleh demikian, harus selalu ada roh nyala-nyala. Karena kita ini, gereja ini bukan milik ketua UI, bukan milik ketua conference, bukan milik siapa-siapa, ini adalah milik Tuhan. Di mana gereja itu dalam doktrin kita dikatakan itu the people of God, umat Tuhan. Jadi umat itulah gereja. Namun supaya umat ini berjalan dengan baik, maka ada perlu satu denominasi. Sudah tentu umat yang sisa itu ialah gereja masih akan hari kedua. Oleh sebab itu dikatakan, marilah bantulah, dia katakan, bantulah semua kekurangan orang-orang kudus. Ini pasti ada kekurangan. Kita ini, kalau orang Katolik bilang the santo, orang-orang kudus. Jadi kita ini umat sisa ini orang-orang kudus. Jadi ini dalam proses pengudusan kita ini semua. Jadi kalau ada umpamanya dia kata, bantu kekurangan itu, supaya kita lama-lama setiap pergaulan kita, setiap sahabat berganti sahabat. Coba bayangkan saudara-saudara, setiap sahabat kita memelihara hal kudus. Kira-kira sudah proses kekudusan itu apakah sudah ada kita? Nah, inilah yang perlu kita tanyakan selalu, sehingga sahabat berganti sahabat, kehidupan kita lebih baik, gereja kita lebih baik. Baik, jadi sudah tentu ini ada pemilihan proses di divisi waktu lalu, dan saya ada di sana, Pak Sioran ada di sana, Pak ada di sana, dan ditambah dengan utusan kita dari Indonesia Barat, saudara Dr. Rostama dengan Hengki Wijaya. Pemilihan berjalan dengan baik. Jadi sudah diputuskan dan sudah dibawakan di sana. Lantas sudah tentu nama-nama sudah keluar. Ya.
Nah ini doktrinnya itu begitu ya. Kalau kita nggak begitu, ya karena doktrin kita the priesthood of all believers. Yang imam itu hanya Tuhan Yesus. Kita ini adalah putusan-putusan Tuhan, murid-murid Tuhan, yang selalu saling menopang satu demi yang lain sehingga gerejanya itu sempurna. Karena gereja itu diumpamakan seperti tubuh, ada yang berfungsi sebagai telinga, mata, kaki dan lain sebagainya. Itu analoginya. Oleh sebab itu, gereja ini memang sekali-sekali saya berpikir setelah 10 tahun jadi administrator, memang sangat demokratis dan teokratis. Salah-salah memang demokratis itu bisa jadi demokrasi dia. Itu bahayanya kalau kita mengerti demokrasinya bisa jadi demokrasi dia. Ini yang sebenarnya kita harus semua penatua-penatua tua harus mengerti the nature of our church. Bagaimana sebab nature-nya salah satu gereja nasionalis, internasionalis. Jadi harus kita selalu. Jadi di dalam hal ini ada keuntungannya orang akademik apa namanya pluralis istilahnya itu dan lain sebagainya itu sangat semua mengaku. Oleh sebab itu di dalam hal inilah saya tuntut kami turun ke sini datang. Ya saya pun belum mendapat, saya pun baru tiba dan hari Rabu saya mesti relax sudah capek juga. Saya Pak sudah dari General Conference itu langsung ke SSD datang saudara-saudara yang bergabung dalam petisi 50. Setelah itu saya tanya apa ini sebenarnya? Ya setelah saya katakan oke, sebenarnya boleh sebenarnya, tetapi ini harus jangan menimbulkan chaos gereja. Karena gereja ini kita capek membuat supaya gereja ini tetap satu. Kebetulan mulai dari masalah-masalah metode saya, bagaimana capek. Setelah itu ada lagi masalah-masalah hukum yang lain. Jadi untuk menjaga ini, saya pikir kalau kita dengan bijak seperti satu bapa dalam satu rumah, beda pendapat, no, tapi mari kita selalu fokus kepada misi apa sebenarnya intinya. Jadi saya pikir kebetulan yang terlibat di petisi 50 ini juga orang-orang intelektual, penatua. Jadi ini saya pikir tak terlampau kita ragukan juga, tidak akan hilang, karena kita harus ucap, kami sebagai pendeta sudah tentu ini selalu kami jaga. Baik, pendek cerita ini dulu jenuh dan sudah ramai juga. Jadi saya juga sebagai pimpinan ini saya lihat maju kena, diam kena, mundur. Kalau ini paling sulit ini yang ini. Sebenarnya kalau selama ini kalau ada masalah-masalah saya sendiri selalu kena tim di ini, ayo masuk. Semua pelajar, tak usah takut, kita akan mencintai kita. Tapi kali ini memang saya juga sedikit bagaimana ini. Saya maju nanti, kalau orang pula saya ini mau menjadi ketua pemilihan, padahal sudah diputuskan di sana, bukan demikian. Ini kita kan faktor itu. Ya. Tapi kalau berdiam juga, kalau terjadi pula ini salah pengertian sana, akhirnya memang dijawab. Saya hanya berdoa. Lantas akhirnya datang surat Asori. Ya, saya pikir tadinya mungkin pasti dia akan kirim tim datang ke sini. Tapi datang suratnya Asori.
Ya, jadi dalam suratnya itu dia kirim kepada saya tentang tadi juga saya bicarakan di pertemuan waktu pagi bahwa dia katakan tolong kamu tangani itu. Saya yakin kamu sebagai pemimpin rohani, sebagai teman, tolong kamu. Tadi pun saya sudah, waktu saya datang tadi ke sini pertama, karena saya sudah banyak di sini, jadi ada pekerjaan saya tadi. Setelah itu saya datang ke sini, ya tadi saya bilang, oke lah, Bapak, saya juga ragu semua, karena sudah ada surat dari Asori supaya ini ditangani dengan baik, dengan satu persekutuan, ditangani dengan cara-cara bagaimana pastor, karena dia suka you talk with the team, the church member, group B50. Dia sudah mention itu. Nanti mungkin saya akan kelihatannya ini budaya. Jadi dia katakan demikian. Jadi kita bukan istilahnya nggak asli, dia juga sudah. Jadi saya terus berpikir tadi saudara. Saya juga bilang sama kami tadi pagi, siapa yang ada di sini departemen, tolong kami. Tidak apa-apa, jangan umpamanya semua seperti ini. Ada apa ini? Kalau kita hadir nanti di sana, kita dianggap pemberontak. Itu saya kira begitu. Kita hadir di sini adalah dalam satu roh Kristiani terbuka, dan tujuan kita adalah supaya ada understanding satu dengan lain. Karena gereja itu seperti yang saya katakan tadi, gereja ini dari atas ada selalu keputusan, action, strategi, tapi dari bawah juga ada. Nah, inilah uniknya gereja. Tapi kalau ini dijaga dengan baik, itulah yang menyebabkan gereja Advent yang multi etnik bangsa tetap bersatu hingga saat ini. Saya pikir kita juga di Indonesia ini kita harus menjurus ke sana. Bukan istilahnya itu saling mentertawa, menghina, itu bukan zamannya. Zamannya sekarang kita kalau ada problem kita lihat secara jelas, setelah itu kita buat solusinya, lantas kita selesaikan pekerjaan kita maju. Saya bisa demikian. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam hal ini biarlah pertemuan kita di sini nanti menjadi satu hal yang baik. Kita coba fokus kepada isu. Setelah nanti kita cek isunya apa, lantas setelah kita diskusi bagaimana kita solve ini problemnya, ya maka dibikin keputusan-keputusan yang mungkin nanti ini kita bawakan, kita kirimkan kembali ke Indonesia. Maka dengan demikian terarah. Saya rasa dalam suasana kasih Kristus, suasana bahwa kita ini adalah satu gereja. Di sini tidak ada istilahnya di sana ada site petisi 50. Dan di sini ada satu petisi yang lain lagi, ada yang bilang petisi 100. Saya pikir bukan demikian. Yang penting bagaimana kita duduk bersama, ada dibuat solusinya, dan saya pikir pimpinan juga nanti akan coba selesaikan dengan baik. Ya, saya pikir inilah yang harapan kita. Mari kita dengan terbuka, dengan kasih, dan mencari satu solusi. Nah, inilah harapan kita supaya pertemuan kita ini ada hasilnya. Perlu saya terangkan saudara-saudara, ya, bahwa
apa yang sudah diputuskan. Saya pikir setelah saya bicara dengan petisi 50 juga dan dengan Pak Sibuan, mereka bukan mau menggugat-gugat apa yang sudah diputuskan oleh Indonesia. Itu saya supaya jangan juga. Kedua, mereka juga ini bukan soal etnik, bahwa apakah antara Batak dengan Manado atau dengan Jawa atau dengan Chinese, tidak ada itu. Yang ada adalah kita mau supaya sistemnya diperbaiki, sehingga dengan demikian mungkin dengan adanya nanti conference barangkali, maka saudara-saudara lebih bebas atau umat akan memilih pelayan itu saja. Jadi Tuhan kiranya memberkati pertemuan kita ini, Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga akhirnya mendapat satu solusi yang baik. Inilah harapan kita. Saya rasa sebelum mungkin kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau Maha Besar, Maha Kasih bagi kami manusia yang berdosa, khususnya bagi kami di sini, seberapa banyak yang hadir dalam pertemuan ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena siraman rohani yang sudah dibawakan oleh Ketua Uni kami, dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadikan kami untuk memahami bagaimana sesungguhnya pekerjaan Tuhan yang kami lakukan. Tuhan, ajarlah kami supaya kami selalu mengikuti jalan-jalan Tuhan yang benar. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui firman-Mu, nasihat ini boleh menuntun kami di dalam pertemuan ini, karena di dalam pertemuan ini kami akan membicarakan, memahami bagaimana pekerjaan Tuhan untuk berhasil di Uni Indonesia kawasan ini. Tuhan, besertalah dengan pemimpin acara, besertalah dengan kami sekalian dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan kasih daripada Pak Eswar Fidulian yang merupakan ketua daripada kelompok petisi kita. Selamat sore saudara-saudara yang kita kasihi di dalam Tuhan, dan terima kasih kepada pendeta Pramana yang melengkapi dengan baik dan surat atau petisi yang kami sampaikan. Jadi terima kasih atas tanggapannya. Dan saya mau jelaskan sedikit mengenai asal mula daripada ini semuanya. Yang pertama itu ketika mendengar hasil dari ESD, mungkin saya dengar itu mungkin minggu sore, karena kami kebetulan dari acara pemilihan anggota jemaat. Jadi bolak-balik saya harus keluar dari ruangan itu, dan ada bertanya hasilnya seperti ini, kenapa seperti itu, dan mereka meminta penjelasan kepada saya, dan saya bilang saya tidak tahu, saya bukan anggota di sana. Dan ada yang mengatakan apa yang harus dibuat, kita harus perlu pelajari kenapa hasilnya seperti ini. Jadi saya bilang kalau mau bikin pelajari, ya jangan hanya saya, itu harus kita kumpul bersama-sama. Kenapa hal itu seperti ini? Jadi dibilang itu ada telepon dari Medan, ada telepon dari Jakarta, ada telepon juga dari Bandung, ada telepon dari berbagai tempat. Jadi saya bilang kalau boleh kita duduk sama-sama melihat keadaan ini, kenapa seperti itu keadaannya, mari kita duduk sama-sama. Sebenarnya pemerakarsa ini adalah saudara Paris Kasaribu dan juga saudara Pengki Butar-Butar dari Medan. Dia bilang kalau abang mau datang, ya kita datang. Kalau abang nggak datang, kita nggak datang.
sepertinya saya disandra mereka juga. Jadi saya bilang, saya datang, ayo sama-sama duduk. Siapa yang mau kumpul, ya kita kumpul gitu. Kita mari bicarakan sama-sama. Jadi tidak ada sebenarnya, ayo kita duduk sama-sama. Dia bilang, ayo, kalau begitu saya datang dari Surabaya, datang dari Medan, datang dari berbagai tempat. Dan sebenarnya bentuk pertemuan ini adalah sangat sederhana. Dari siapa yang hadir di sana, ini pun dipanggil secara acak gitu. Jadi tidak ada satu program terencana. Yang hadir itu 50% adalah orang awam dan 50% itu pendeta, pekerja. Saya heran juga angkanya itu, saya hitung dari jumlahnya, kok pas 50-50. Pas 50-50. Jadi kalau dia angka itu, yang pimpin pertemuan itu adalah saya. Karena itu dipaksakan, saya rasa disuruh oleh Pak Makarsa. Dan saya bukan mencalonkan diri atau dengan voting juga, bukan juga. Jadi mungkin kalau voting atau kalah voting, menang voting dari pemimpin, ya saya bukan di voting. Jadi saya bilang, ya sudahlah, ya udah nggak apa-apa. Karena saya lihat tujuannya tidak ada tujuan macam-macam gitu. Jadi saya nggak ada macam-macam, nggak ada rencana apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa. Ayolah kita bicara. Tapi harus ada formatnya, ada yang memimpin, ya saya memimpin. Dan kemudian mengenai tentang sekretaris, Saudara Samuel, sebenarnya Samuel Simorangkir bukan sekretaris pada waktu itu mula-mula. Jadi saya sangat, mana dia? Pak Simorangkir, dia ada di sana. Dia itu adalah sebenarnya yang duduk di samping saya waktu saya itu bukan dia, nggak ada di samping saya, dia jauh-jauh di sana. Waktu itu jauh-jauh. Saya ada di situ, yang ada di tubuh saya ada, karena saya ngomong sendiri, nggak ada, dia jauh-jauh. Dan kemudian kenapa dia itu menjadi sekretaris? Saya bilang waktu itu setelah selesai, yang konsep isi daripada petisi itu adalah saya. Jadi jangan salahkan si orangnya. Saya yang konsep itu. Cuma pada waktu itu saya bilang, saya panggil dia dari jauh, Pak Simorangkir, tolong bantu saya ini untuk tulis. Dan sekaligus saja kamu sekretaris. Tidak ada aklamasi atau voting untuk si Simorangkir jadi sekretaris. Tidak ada. Jadi kasihan saya juga digebukin dia. Digebukin di Milis, digebukin di mana-mana. Saya sangat kasihan melihat dia. Harusnya saya digebukin gitu. Tapi mungkin karena badannya lebih gede, kalau dia digebukin dia lebih tahan. Kalau saya digebukin langsung habis mungkin gitu. Jadi digebukin dia. Jadi saya pikir diam-diaman saja dulu kan. Jadi kasihan juga dia itu saya lihat. Dan saya yang konsep itu. Jadi kalau ada saudara-saudara mau link kepada saya, I'm the responsible for that things. Okay? Jadi kenapa saya buat demikian? Ya saya nanti saya akan jabarkan semua. Jadi jangan diapain lagi. Jadi sengaja saya nggak jawab itu semuanya. I'm responsible for that. Apapun yang saudara-saudara mau bebankan kepada saya, tapi saya harus jelaskan apa rencana di dalam petisi ini. Jadi ini baru saya bicara. Dan pertemuan ini dilakukan sengaja sebelum JPS datang. Kenapa? Kalau JPS sudah sampai, disangka JPS ini Pak Paraminamin maksud saya, jadi JSP, jadi sengaja dia jangan datang dulu. Kalau datang dia itu disangka nanti dia mengorganisir. Jadi kita bilang enggak, sebelum datang dia. Jadi kita bilang, dan saudara Andri dan Hengki tidak kita undang. Saya bilang enggak. Dan sampai sekarang ini biar saya tinggal di Surabaya, saya belum bicara dengan pendeta Hengki. Belum saya bicara dengan pendeta Hengki. Boleh tanya. Dan juga saya itu sama si Tanggang bercerita kepada saya, tidak ada dikatakan dia itu wajar-wajar saja baik. Ya memang sudah begitu prosesnya. Biar kepala saya itu saya bikin dimanapun, kalau memang sudah voting ya kalah, dia bilang gitu. Dia tidak ngomong apa-apa. Sudah itu saja.
Jadi dia tidak ada blame. Itu makanya saya bilang, kalau begitu kamu nggak usah datang di pertemuan-pertemuan dari petisi 50. Kenapa? Karena nanti disangka kamu jadi pembuat gaduh gitu, fikirnya gitu. Jadi saya bilang nggak boleh. Makanya saya nggak pernah undang dia datang. Jadi supaya saudara-saudara mengerti di dalam bertiga ini. Nah, apa isi pertemuan itu? Isi pertemuan itu bukan membahas kenapa si A, kenapa si B, dan kenapa si C. Itu tidak ada. Tidak membahas di sana latar belakang rohaninya bagaimana dan keadaan keluarganya bagaimana, apa suku, ras dan kaumnya, Batak atau Manado, bagaimana tingkat kejujurannya, bagaimana tingkat kerohaniannya, sama sekali tidak dibicarakan di dalam materi itu. Jadi di dalam pertemuan kami petisi 50 itu tidak ada dibicarakan mengenai ACB, boleh tanya semua. Tidak membahas orang di dalam pertemuan itu. Jadi tidak ada membahas orang. Kenapa ini terpilih, kenapa ini terpilih. Jadi supaya semua jelas urusan ini. Pertemuan ini membahas kenapa hasil seperti ini, di mana slide-nya. Jadi kenapa hasil pemilihannya itu yang kita inginkan, kalau pada kita inginkan, kenapa tidak seperti itu? Di mana slide-nya ini? Di mana masalahnya? Itu yang kita bahas, kita pikirkan. Jadi kenapa usulan dari Indonesia, pendapat mayoritas utusan khusus, kok mudah selalu dipatahkan oleh kekuatan yang ada di luar daripada kita? Saya sebutkan siluman gitu. Jadi sudah usulkan dari sini, pendapat orang banyak seperti ini, tiba-tiba kok bisa diputuskan. Jadi saya mengatakan ini ada siluman ini mungkin ini. Siluman di sini artinya di dalam jamak, bukan satu. Mungkin dua, mungkin tiga, mungkin apa. Ada apa ya? Pemikiran kita ke situ. Sepertinya kita tidak berdaya, harus tunduk kepada siluman, seperti kepada dewa di pinggir sungai Petra, yaitu tempat dewa Zeus berkuasa. Jadi kita ini harus tunduk kepada dia. Siluman ini dari mana? Coba kita telusuri apa di mana siluman ini. Kenapa siluman ini sangat besar pengaruhnya di SSD dan hasilnya selalu menggigit di Indonesia bagian barat ini? Saya lihat bahkan ular nadi pendeta dan pekerja gemetar dan ketakutan. Jadi kalau lihat siluman ini, cara siluman ini caranya itu. Dan bayangan siluman ini banyak yang sungkem dan berteriak selalu dengan selamat datang dan melakukan pujian-pujian. Jadi nggak tahu saya, siluman ini sepertinya ada datang ke Indonesia, seperti kita ketakutan dan kemudian kita ini bisa dengan gampang dimana. Jadi kesimpulan, apa yang salah? Apa yang salah di dalam pemilihan ini tidak berhasil? Selalu pemilihan ini menjadi masalah, yaitu jawabannya adalah sistem. Sistemnya yang salah. Dan apa yang harus dibuat? Kita harus memperbaiki sistemnya. Sistemnya itu di mana? Ya itulah yang kita bahas mengenai bagaimana cara pemilihannya. Jadi kita waktu itu memikirkan kita harus membuat petisi kepada SSD untuk perubahan sistem ini. Maka kami membentuk satu petisi untuk perubahan sistemnya, bukan perubahan apapun yang sudah terjadi. Jadi supaya jelas apa yang sudah terjadi, bukan merubah itu, tapi sistem apa yang kita mau anut dari pertemuan-pertemuan kita ini. Kenapa kami sebut petisi 50? Karena kami perlu cuma 50 orang intelektual yang hatinya jernih, mau membuat sesuatu yang lebih baik untuk uni Indonesia bagian barat. Sudah cukup, siapapun orangnya itu. Jadi kalau ada 50 orang yang hatinya bersih, tidak ada pikirannya lain-lain, masuk di dalam petisi ini untuk memperbaiki apa sistem yang harus kita buat untuk memikirkan hal ini. Tidak perlu kami memerlukan seperti Gideon 300 orang melawan Midian.
Karena petisi ini tidak membawa senjata, tetapi membawa otak dan ide wawasan untuk kemajuan. Jadi siapapun yang mau masuk, silakan, kita sama-sama. Mari kita untuk duduk bersama-sama membuat sesuatu yang lebih baik. Apa isi petisi itu? Isi petisi sudah beredar di dunia maya, lebih cepat sampainya daripada pekabaran 3 malaikat. Lebih cepat, karena beberapa orang sudah telepon saya dari Amerika. Namamu diperbincangkan di sini, namamu di sini. Tadi aku duduk di sini waktu saya ke sana. Dia bilang, hei, namamu diperbincangkan di sini. Biarlah biar top gitu. Padahal saya nggak suka top. Apa hasilnya komentar daripada petisi ini? Hasilnya komentarnya banyak yang konyol, ada hujatan, ada tuduhan bahwa anggota petisi ini pemberontak, Lucifer, haus kekuasaan, karena pilihannya kalah maka teriak. Kelompok orang-orang Batak cuma menang akan diam dan minta petisi 50 dibubarkan. Tetapi banyak juga sebaliknya yang mendukung, yang memiliki otak lebih cerdas dan berpikiran untuk maju. Saya baca semua itu. Saya baca. Saudara tahu arti petisi? Pernah saudara mengerti artinya petition? Nanti setelah pulang, coba buka kamus. Jadi saudara-saudara, buka kamus. Petisi itu adalah permohonan. Petisi adalah permohonan untuk perbincangan di dalam suatu masalah yang harus kita cari jawabannya. Coba buka kamus arti petisi. Petisi itu bukanlah perlawanan, bukan pemberontakan, bukan pembangkangan, bukan penolakan. Jadi saudara-saudara tolong kita jelaskan, petisi itu adalah untuk satu, kalau di permohonan. Petitioner itu disebutkan adalah pemohon. Jadi itu artinya. Jadi kalau dilihat petisi itu langsung diartikan arti politik, salah kita ini semua. Petisi bukan politik masuk gereja. Kami tetap di luar gereja sebagai ateis. Kami sampaikan sesuatu, kalau mau dengar pasti akan berubah. Tetapi kalau tidak didengar, kami akan berulang. Jadi boleh didengar. Namanya permohonan. Kalau permohonan itu tidak diterima, ya monggo, ya sudah. Rugi apa kami? Tidak ada rencana kami untuk mengganggu gugat di dalam satu kepentingan gereja. Atau kami jadi minta berkhotbah, tidak. Tidak akan masuk kami ke dalam hal itu. Jadi saudara-saudara harus mengerti, kalau diteriakkan di sana, teriakkan di sini. Jangan saudara-saudara harus ingat kita. Sengaja tidak jawab, saudara-saudara tahu, sengaja tidak jawab komentar dan pertanyaan yang timbul di milis. Ada yang menulis kok ketuanya nggak muncul, mungkin sudah ketakutan setelah kita tertakut. Nggak muncul. Sengaja saya nggak jawab. Dan kepada semua tim saya bilang jangan jawab. Tunggu, kita akan jawab satu kali. Kapan waktunya? Tunggu. Saya mau tampung dulu semua apa yang ditulis di milis itu. Jadi saya nggak keluarkan satu pun pernyataan apa. Kecuali orang yang langsung telepon dan secara tertulis yang disampaikan kepada saya. Antara lain, saudara JPM teleponan, Estron, kenapa ini begitu? Saya jelaskan kepada dia. Katakan kepada saudara-saudara kita yang lain. Setelah saya jelaskan, JPM mengatakan, saya akan ikut duduk untuk mendukung kalau memang itu tujuannya. Saya jelaskan panjang lebar lama. Saya bilang ini tidak ada pertentangan suku Batak dengan Manado. Kalau lihat dari kesukuan, saya bilang saya ini bukan orang kesukuan. Dan saya bilang Wendel ini, kamu tahu, lebih Batak daripada orang Batak. Karena teman hidupnya, selama hidupnya cari orang Batak. Jadi jangan dilihat bahwa ini karena Manado, karena ini Batak, karena tidak terpilih. Kalau dilihat dari Wendelnya, dia lebih Batak daripada orang Batak. Karena
Istrinya orang Batak. Dia mau masuk menjadi tulang, abang boru, apalagi. Jadi kalau dilihat dari kesukuan, sebenarnya tidak ada unsur itu. Saya bilang sama Jeffrey-nya, tolong kamu mengerti. Jadi dia mengerti, ini tidak kesukuan, ini sistem yang kita hadapi. Sebenarnya petisi ini bukan kami tunjukkan kepada orang banyak, bukan kepada anggota, bukan kepada gereja. Kami tunjukkan kepada SSD. Harusnya SSD menjawab kami, menolak hasil keputusan nominatif SSD. Harusnya SSD bertanya kepada kami, apa yang kalian tolak? Kami jelasin. Tidak kepada umum, jelasan sebenarnya kami supaya dia datang, sistemnya kami nggak mau. Jadi saudara tolong dengar, supaya saya jelas kesimpulannya nanti. Nah itu yang pertama. Yang kedua, meminta pendeta Parangin-Angin tidak menyerahkan jabatan ke pengurusan UNI bagian Indonesia Barat sebelum terpilih konferensi yang baru. Kalau pendeta Parangin-Angin mau serahkan, ya silakan. Ini hanya permohonan di dalam petisi. Jadi tolong saudara mengerti. Jadi tolong dimengerti. Yang ketiga, putusan kita meminta penjelasan divisi, jelas di sini. Meminta penjelasan divisi, mengapa nominating committee memilih di luar aspirasi yang disampaikan perwakilan Indonesia bagian Barat. Tolong dia dijelaskan kepada kita. Jadi komentar-komentar yang datang dari luar ini sebenarnya tidak kami harus jawab. Kami minta pertanggungjawaban dari divisi. Orang ribut ini makanya kami diam. Kami tunggu divisi. Jadi oleh karena itu, karena kami mau menjelaskan kepada divisi, ini nominating committee ini, bahwa kami menolak ini apa? Karena kami mau sistemnya seperti ini. Kenapa? Dengan demikian mereka akan menjelaskan kepada kami. Itu intinya. Saya sangka saudara sudah baca di dalam petisi kami itu. Kami memberikan statement tanggal-tanggalnya. Kenapa? Karena kami memerlukan kepastian untuk jawaban. Tapi mungkin saya mengerti kenapa mereka itu belum menjawab sampai sekarang. Kenapa? Karena mekanisme hubungan itu mungkin tidak benar. Kami tidak boleh langsung ke divisi, harus melalui UNI. Itu makanya pertemuan kita ini akan UNI menyampaikan pertemuan petisi ini akan disampaikan ke divisi supaya divisi menjawab. Mereka tidak bisa datang, mekanismenya seperti itu. Kalau terjadi keributan di gereja kami, itu tidak mungkin langsung datang UNI. Itu mungkin akan diserahkan ke daerah dulu. Ada apa itu? Beresin dulu. Itu mekanismenya. Jadi saya melihatnya bahwa pertemuan kita ini adalah untuk urusan itu. Baik, saya teruskan dulu Pak. Nah, sengaja orang-orang tidak memberikan jawaban yang saya di situ. Ada yang keras, yang ada yang menulis kepada saya, Pak. Ini nggak seberapa yang saudara hadapi. Yang saya hadapi juga mungkin lebih besar. Ada yang menulis, terang-terangan menulis nama saya, melebihi identitas saya, melebihi KTP saya, disebarkan ke seluruh dunia. Dan alasan kenapa saya menjadi petisi untuk ketua petisi 50, petisi 50. Saya membaca satu tulisan yang memojokkan saya. Kenapa menjadi petisi ini? Saya sudah jawab yang bersangkutan. Jawaban saya sebagai berikut, karena ini sudah terbuka di depan umum. Sudah terbuka. Isinya seperti apa? Saya jawab, ini sudah terbuka, jadi saya lebih bagus kita buka aja supaya ada selesainya. Ini dia. Jawabannya adalah ini. Tulisannya itu serasa memukul saya dan juga memberikan masalah yang saya tidak ada di dalam hal-hal seperti itu. Saudara Janus Sutapea, terima kasih atas perkenalan yang saudara berikan tentang saya di seluruh dunia. Tetapi secara jujur, saya sampaikan kepada saudara, saya tidak mencalonkan besan saya menjadi bendahara atau pernah membicarakan di keluarga kami. Saya tidak mempunyai karakter seperti itu. Saya sudah ketahui lama
saudara berkecimpung dalam hal seperti itu, pencalonan dan pengaturan di dalam organisasi Seventh-day Adventist. Jadi saya maklum tiada itu, Eselon Siburian. Jadi saudara, ini sesuatu yang saya harus tanggung juga. Tapi tujuan saya kemana, itu yang mau kita jelaskan. Jadi kalau sudah dijawab pribadi dengan pribadi, saya jawab. Tetapi kalau dijawab secara milis, saya tidak jawab. Kenapa? Karena petisi kami adalah kepada SSD. Gitu. Jadi jangan disalahkan. Tapi lihat kita intinya, bukan dialognya itu yang penting. Petisi kami bukan ke gereja Masih Advent hari ke-7, bukan kepada anggota jemaat yang meminta anggota jemaat berpendapat tentang pemilihan fair atau not fair. Petisi kami tujukan kepada SSD dan seharusnya SSD menjawab kami. Jadi kami tujukan ke sana. Kalau kami jawab semua pertanyaan yang muncul dari tiap-tiap orang, itu juga nggak bisa. Tolong jawab sana, tanya. Saudara-saudara harus bertanya sebenarnya ke SSD. Tanya ke SSD, kenapa nggak dijawab ini? Jadi kita ke SSD. Cuma karena kita diundang oleh sini, ya kita jawab. Jadi kenapa kita diam saja? Karena kita pikir kita nggak tujukan kepada saudara mengenai permohonan kami. Saya sudah jelaskan petisi itu jangan lihat politik. Itu permohonan. Kalau mau terima permohonan kami, terima. Kalau nggak usah. Oke deh. Kenapa ditanggapin? Not for. Nggak usah ditanggapin. Sudah. Kalian mau lakukan sesuatu, lakukan. Nggak usah kami. Kami hanya mau bertanya kenapa seperti itu. Karena kami merasa anggota bagian daripada Seventh-day Adventist. Kenapa mereka tanggapan kami ini? Mengapa mereka tidak memberikan tanggapan? Boleh saja yang kami katakan itu benar, yang benar. Dan boleh saja mereka itu merasakan mereka ini adalah keputusan mereka. Jadi tinggal keputusan sama keputusan. Kalau keputusannya seperti ini, ya kami berbuat apa? Kami di luar daripada struktur. Yang harus kita jaga adalah ini. Yang harus kita jaga adalah jangan petisi ini, petisi 50 dibenturkan dengan gereja ataupun dengan Uni Indonesia Bagian Barat. Kenapa kalau dibenturkan? Kalau mereka itu mengatakan kami angkat tangan, tidak kami mau. Jadi kita ini jadi berkelahi, itu makanya kita mau duduk sama-sama. Karena ada mediator supaya kita jangan berkelahi. Baik, tuntutan kami yang pertama tuntutan kami adalah kami harus menjadi conference dalam waktu dekat untuk melepaskan dari sistem feudalisme yang mana di sana menjadi tempat kekuasaan yang bisa digunakan di dalam memimpin. Kenapa? Coba bayangkan dalam pemikiran saudara, umat kita berapa jumlahnya sekarang kabarnya ini? 105.000 orang, diwakili oleh 2 orang, tetapi membawa aspirasi daripada 2 orang. Aspirasi daripada 2 orang langsung bisa dikatakan oleh beberapa orang. Tolong bayangkan kalau saudara sekarang pemilihan di jemaat sudah ada dikatakan oleh ketua, disampaikan harus diputuskan oleh daripada conference atau diputuskan oleh daerah. Sekarang dari jemaat dikatakan sudah setuju, ini kami angkat, ini yang kami pimpin. Tiba-tiba conference itu mengatakan tidak boleh ini, kamu harus pakai ini. Ya mungkin dia kalau akan menolak, tetapi boleh saja dia mengatakan kenapa tidak ikut. Kami tanya kenapa tidak ikut dia. Tetapi itu kalau dia bilang hak kami, ya kalau sudah hak kami ya sudah. Jadi saudara-saudara, kami ini hanya bertanya untuk itu. Yang berikutnya, satu lagi coba saudara pikirkan, kenapa Indonesia Timur sudah 18 tahun jadi conference? Kenapa seluruh Filipina 3 daerah semuanya conference? Tetapi kenapa Indonesia Barat prosesnya terhambat tanpa alasan?
apakah mungkin officer mendapat keuntungan proses dengan keadaan ini? Atau pendeta kita yang bodoh-bodoh, atau terlalu baik, karena beda bodoh dengan baik sangat tipis. Jadi mungkin sekarang ini bandingkan Filipina 3 conference, Indonesia kita 18 tahun yang baik. Kenapa kita nggak bisa? Kita harus tanya kenapa uni kita ini tidak bisa conference. Itu siapa yang jawab? Yaitu dari sana. Baik, apa penyebabnya? Saya tidak tahu. Saya sangat heran kenapa officer dan pemimpin pembicaraan tidak mau berubah dan tidak mau melepaskan diri dari permainan yang kurang baik yang dilakukan beberapa orang berbentuk siluman yang berdalih nanti Batak Manado Cina akan berkelahi karena Batak mau menguasai. Ini adalah tameng dari siluman merusak uni ini. Padahal pergaulan di antara suku-suku di uni ini sangat harmonis dalam sosial apalagi dalam agama. Alasan siluman dibawa ke SSD sangat konyol. Padahal siluman ini akan membuktikan keuntungan bisa terbang sana, terbang di sini seperti juru selamat. Padahal itu adalah sebuah provokator. Jadi kita ini sebenarnya harus membuat kita mau konferensi atau tidak. Jangan kita mau dipecah belah. Kami melihat dari luar, kami dari luar organisasi seperti itu. Kalau saudara-saudara yang di dalam organisasi tidak mau merubah diri, ya kami ini nggak apa-apa. Urusan apa kami? Untung apa yang kami dapat? Nggak ada, cuma terwakili. Kami memilih sesuatu, tidak terwakili dengan apa yang kami buat. Wajar dong kami menuntut, kami bayar perpuluhan kok. Kami bayar uang. Pemimpin kami seperti ini. Saudara-saudara harus pikir perasaan kami juga. Jangan karena kalian berkuasa jadi diktator kepada kami. Ini celok. Gak bisa. Kalian pikirkan perasaan kami. Walaupun kami tidak masuk di dalam organisasi, masa kalian menjadi suka-suka kepada kami? Pikir dong. Kita ini sebenarnya sudah lama menuntut hak kita supaya kita itu conference. Hak kita, siapa yang membatasi ini, tolong kita diakomodasi. Kalau sudah ada di dalam organisasi ini, harusnya saudara berpikir semuanya itu. Siapakah yang mendukung conference? Siapa yang mendukung conference? Marolo Sagala, 3 kali saya diminta mendukung rencana ini, mulai dari pinggir Danau Toba sampai Jakarta. 2 kali saya bertemu dengan pendeta Parangin dengan rombongan untuk meminta pendeta Parangin Angin membuat supaya ini conference dan mengusulkan kepada kami supaya kami ketemu Gulfan untuk membicarakan supaya conference. Tetapi pada waktu itu dibilang Gulfan lagi sakit. Jadi salah satu yang paling kuat mengusulkan supaya conference ini menjadi conference ini adalah saudara Marolo. Saya mau melihat apakah saudara Marolo masih konsisten di dalam perasaan dan tuntutannya ini. Kalau itu konsisten, saya akan anggap bahwa ini pemimpin yang besar di kemudian hari. Tetapi kalau dia tidak membawa aspirasi ini, saya itu melihat ini adalah boneka pemimpin yang tidak konsisten. Saya akan katakan itu kepada dia. Itu terang-terangan aja bukan nama. Dia satu-satunya membujuk saya supaya berangkat ke Filipina. Datang kepada pendeta Parangin. Pendeta Parangin masih di sebelah situ. Kita datang 7 orang sore-sore. 2 kali kita datang. Itu usulan daripada Marolo. Kita doakan dan saya doakan kalau dia yang memimpin, ini kita menjadi conference. Saya harapkan Saudara Parangin masih ingat waktu kita ada di Texas? Masih ingat? Pertanyaan saya pertama,
kalau Bapak ini mau jadi dipilih lagi ketua conference, seperti apa rencana Bapak? Ketua UNI, saya bilang waktu itu, ketika kita makan sama-sama, ya kalau saya dipercaya lagi, saya itu akan jadikan conference. Saya akan menjadikan UNI ini jadi conference. Itu pilihan saya pertama. Dan yang kedua, saya mau bangun rumah sakit. Saya bilang, oke lah, kalau begitu kita sama-sama bekerja. Dan kemudian saya membicarakan, ketika perayaan ini saya pernah bicarakan, jangan saudara pikir setelah saya pulang bulan Juli, bulan Agustus bersama-sama dengan beliau PTC, saya tidak pernah telepon Bapak sekalipun, dan Bapak tidak pernah telepon aku juga. Beliau, saya cuma satu kali telepon Bapak ketika mau berangkat ke Filipina. Saya bilang, sudah bagaimana pendapat daripada saudara si Tanggang sama saudara Hendy? Ya, dia bilang nantilah di Filipina kami koordinasi. Itu saja jawabannya. Seperti apa? Ya saya tidak tahu pilihannya. Jadi saya juga nggak ada mempengaruhi. Tetapi waktu saya merencanakan ini supaya conference, saya bilang pendeta Paranginaga, saya juga bilang, Pak, kalau ini terjadi conference, Bapak bersedia tidak menjadi mencalonkan diri? Dia bilang, saya bersedia, asal ini conference. Saya tidak akan mencalonkan diri untuk menjadi conference. Jadi pembentukan conference ini tidak ada niat daripada pendeta Paranginaga untuk masuk menjadi jalurnya sebagai ketua conference. Jadi itu jelas. Jadi jangan salah mengerti dia punya itu. Jadi supaya kita jelas. Jadi kesimpulan kami adalah sebagai berikut, supaya kita jangan terlalu lama. Saya lihat dulu. Sikap petisi 50 adalah menjadikan UNI ini kalau boleh jadi conference. Yang kedua, mendesak pendeta Parangit Angin untuk melakukan koordinasi di dalam pelaksanaan ini supaya conference. Mendesak, kami desak supaya dia tidak progres. Kalau sudah terbentuk conference, kalau ini sudah terbentuk conference, petisi 50 akan tidak masuk di dalam proses apa yang dilakukan oleh conference. Bagian kami yang berikutnya, pilihan yang terjadi, yang sudah terjadi di divisi, kalau ini sudah conference, bukan bagian daripada petisi 50 menentukan diterima atau tidaknya. Tetapi kalau diakomodasi yang sudah dipilih daripada divisi, ketika posisinya Indonesia UNI dan berubah menjadi conference, kami mendukung 1000%. Tetapi kami tidak masuk di dalam penentuan itu. Tidak kami berkenan mengatakan supaya kami tidak bagian yang menginginkan itu. Kalau diakomodasi secara aklamasi tidak menjadi masalah. Yang kami inginkan tidak ada hubungan dari itu. Jadi kesimpulan kami adalah membenahi supaya kita tuan di kampung kita sendiri, kita memilih untuk kita sendiri, dan juga kita dapat melakukan apa yang kita rasakan. Kesimpulannya adalah ini, tolong hati-hati dibacanya. Kami tidak butuh officer UNI yang baru, tetapi kami butuh officer conference yang baru. Siapapun orangnya, bukan urusan petisi 50, akan mendukung 100% siapapun hasilnya dari sana. Kami mau mengangkat status, bukan mengangkat orang. Itulah perjuangan petisi 50. Semoga yang bukan kelompok petisi 50 memahaminya, dan mari bergabung mendukung UNI menjadi conference untuk kemajuan kita. Jadi tidak ada. Jadi kalau salah diartikan kita ini, itulah tujuan kami. Kami mau mengangkat status kita itu. Betapa enak saudara-saudara kalau Mandola mengatakan itu, saya ketua conference pertama di Indonesia. Ya saya ini, dia mengatakan Marul, saya sekretaris pertama conference di Indonesia. Ya.
Saya bendahara pertama yang ketua konferensi Indonesia. Kita sangat senang, bangga kita, status kita naik. Itulah tujuan kami yang sebenarnya untuk diperjuangkan. Dan kami mau supaya di dalam konferensi itu nanti akan dilakukan untuk audit keuangannya. Kami menganjurkan untuk dilakukan audit oleh kantor audit independen supaya lebih transparan apakah yang sebenarnya yang terjadi. Itu dengan apa? Audit yang sudah mempunyai kelas Big Five. Kita minta itu. Tapi kalau saudara-saudara tidak setujui orang yang di dalam, ya itu kita tidak bisa melawan apa-apa pun. Baik. Yang kedua, bagian kami adalah sebagai berikut. Satu, kami tidak berkepentingan apa-apapun di dalam organisasi. Kami tidak berkepentingan apa-apa. Kami orang awam, tidak berkepentingan apa-apa. Jadi siapapun yang ada di sana, kalau itu sudah melakukan kerjanya dengan baik, adalah sangat baik. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan seandainya tidak dipenuhi kita punya anjuran ini, kami sebenarnya hanya mau supaya ada ketentuan bahwa kita ini mau jadi conference. Pihak saudara-saudara yang ada di dalam organisasi ini harus mau menuju ke sana. Tapi kemungkinan ini ada dilakukan dan tidak semuanya setuju karena ada hambatan-hambatan dari siluman. Itu yang kita mau singkirkan supaya ini menjadi conference. Saya saudara-saudara, cuma saya ambil ilustrasi. Siapa yang membuka penunggu pagi ini? Apa isinya? Apa isinya dua penunggu pagi ini? Dua Jabez yang kedua. Apa dikatakan di sana? Berbicara apa di sana? Berbicara tangan. Tangan inilah yang bekerja, yang bisa melakukan semuanya pekerjaan, baik itu ukiran. Dan Tuhan bekerja, Allah bekerja menciptakan manusia dengan tangannya. Tetapi apa yang tegakkan di sana? Tangan ini tidak bisa bekerja kalau tidak ada lengan. Tidak ada lengan. Kami ini adalah sebagai tangan saja yang mau bekerja, tapi lengannya itu adalah organisasi. Kalau organisasi tidak mau memberikan bantuan pekerjaan yang menyelesaikan, tangan ini tidak akan berfungsi. Kami ini hanya merasakan kami ini sebagai tangan. Lengannya itu, saudara-saudara, kalau saudara-saudara tidak mau membersihkan tangan karena lengan selalu lemah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sangat mengharap kepada saudara-saudara yang ada di dalam organisasi mau berubah diri supaya menjadi conference. Kami tidak peduli orang yang ada di dalam ini. Siapakah itu? Mau Batak, mau Jawa, mau Manado, mau Cina, mau itu kalian ambil dari Filipina. Tetapi semuanya itu kalau dipilih dengan cara yang sudah legal. Kami hanya mau menghindari organisasi ini tidak boleh hanya dipilih ditentukan oleh 2-3 orang. 2-3 orang menentukan di divisi sana. Ini diatur. Kita keluar hasilnya. Saudara-saudara itu sebetulnya sudah keterlaluan, saudara. Tidak memikirkan jagaran daripada hasilnya. Di jemaat ini saudara-saudara, tolong saudara dengar. Tolong saudara dengar. Di jemaat ini nama dan karakter dan juga kewibawaan dan dedikasi daripada pendeta kami sering bertanya. Sering kami bertanya. Karena banyak yang sudah mengeluh bahwa kepentingan bukan kepentingan daripada mengenai pelayanan. Saya tidak mengerti kenapa seperti ini dan saya tidak berkepentingan supaya saya populer. Saya cuma mau menyampaikan, mau mengemban petisi ini. Petisi ini adalah semacam permohonan. Tolong diartikan, ini permohonan. Kalian tidak penuhi, kalian tidak mau terima, teristimewa kepada pendeta Parangganan. Bapak sebagai tersangka untuk menyelesaikan tugas ini. Saya secara pribadi
meminta Bapak selesaikan urusan ini sebelum Bapak menyerahkan atau serah terima, sebelum Bapak meninggalkan ini. Saya tidak mau terjadi sesuatu ataupun sesuatu yang kita bisa lakukan untuk memblok itu. Saudara-saudara, saya kasih tahu, petisi 50 bisa melakukan sesuatu untuk memblok semua itu. Tapi kami tidak mau mungkin melakukan itu sepanjang ada prosesnya untuk kami dapatkan daripada hasil pertemuan ini. Kita mau jadi konferensi, semua harus setuju. Dan saya tidak mengerti kalau ada dari saudara-saudara yang ada di sini tidak menginginkan ini konferensi. Saya bertanyakan orang itu kenapa? Kita harus konferensi. Kenapa? Supaya kita lebih baik. Lebih baik. Ternyata konferensi yang kita, itulah tujuan kita. Jadi mengenai yang ada di Indonesia itu, semuanya akan saya jawab setelah pertemuan itu. Saya akan klarifikasi dan mengatakan tujuan kami adalah ini dan tujuan kami adalah ini. Yang saya ingin kesimpulan itu, kami ini adalah ibaratnya kami tidak mau mematikan ikan yang ada di kolam kami. Kami tidak mau mematikan ikannya, tapi kami mau membersihkan airnya supaya airnya ini bersih dan kami melihat ikan itu lebih menarik. Itu juga. Saya rasa kalau ada pertanyaan-pertanyaan kenapa demikian, tolong saudara-saudara, saya akan jawab satu-satu. Untuk meminta hak konstituensi gereja kita dari mission menjadi conference, saya pikir orang itu aneh kalau tidak sesat. Orang itu aneh kalau tidak sesat. Saudara-saudara sekalian, kita tidak memberontak, tetapi karena kita memiliki sense of belonging yang tinggi, kita cintai gereja ini, kita mengasihi gereja ini, kita mau supaya gereja ini lebih baik. Tolong saudara dengar, di jemaat ini nama dan karakter dan juga kewibawaan dan dedikasi dari para pendeta kami sering bertanya, karena banyak yang sudah mengeluh bahwa kepentingan bukan kepentingan daripada mengenai pelayanan. Dan saya tidak mengerti kalau ada dari saudara-saudara yang ada di sini tidak menginginkan ini konferensi. Saya bertanyakan orang itu kenapa? Jadi terima kasih. Inilah suasana rohani seperti di jemaat juga kita. Jadi saudara-saudara, pertama-tama sudah tentu kami mohon maaf juga kepada pasien yang mungkin kadang-kala kami sebagai hamba Tuhan ini kenapa ya, jadi kenapa ini lambat, kenapa ini begini. Saya pikir inilah benarnya kita dialog ya, karena yang paling berkepentingan sebenarnya untuk kemajuan gereja ini adalah kami para pendeta, karena kami hidup di situ ya, dipilih dan diurapi untuk itu. Tetapi seperti tadi kadang-kadang ada saja yang dianggap kurang baik. Kembali kepada konferensi tadi, saya pikir ini sekedar saja. Saudara bisa lihat di sini, ini sebenarnya sudah ada ya, ini strategic plan 2015, proposal West Indonesia Unit Conference, dan ini sudah dibuat dengan sangat bagus. Jadi ini bukan artinya asal-asalan, karena kami tidak mau juga seperti waktu lalu selalu kita cerita banyak conference, tapi kita tidak siapkan tools. Hanya kita teriak saja mau conference, tetapi kalau kita nggak buat secara cermat, kan nggak boleh juga. Jadi ini memang kami juga karena sudah berkali-kali di conference, di year meeting, nyanyian itu selalu ada. Jadi kalau nggak dipenuhi juga ini nanti
kena juga kami hamba-hamba Tuhan ini semua. Jadi akhirnya memang waktu tahun 2014 saya rasa itu sudah diputuskan, disahkan bahwa kita ini ke conference, dan sudah diputuskan itu di year meeting dan bahkan di media. Setelah itu maka kita waktu itu berpacu dengan schedule-nya, karena saya sendiri sudah pengalaman 5 tahun selalu menghadiri General Conference setiap tahun, dan di sana selalu ada itu pengesahan siapa yang jadi conference. Pertama sudah tentu sebagaimana selalu buat maturity daripada gereja ini. Kedua, saya rasa kita sudah cukup maturity selama kurang lebih 5 tahun semuanya mengerti sudah misi gereja, nggak ada persoalan-persoalan etnik dan gereja maju. Lantas perpuluhan dan juga selalu ini kami ke divisi selalu dapat trofi. Ini ada Pak Zoltan di situ. Ya selalu dia bilang, ini pun waktu kami ke General Conference terakhir ini dia bilang, West Indonesia Union Mission is the best in terms of financial. Lantas di dalam metode-metode penginjilan juga, kita ini adalah salah satu contoh, hanya 2 di dunia ini contoh, satu di Brasilia, satu di West Indonesia Union Mission, di dalam Center of Influence dan small group. Lantas cara-cara metode kita kadang-kadang dikombine, ada yang namanya ministry, ya coba bayangkan, adalah ministry Samosir, ministry ada ministry di Kalimantan, semua ini beredar dipikir orang dulu, kenapa dibiarin di ministry? Saya katakan begini, kalau menginjil tidak perlu dapat izin, semua saja, karena ini penatua ini semua dan pendeta, kenapa mesti harus ada izin? Semakin banyak pekerjaan semakin baik, dan itu sudah terjadi di Budi Barat. Jadi oleh sebab itu kita adalah salah satu yang mereka juga model, dan itu akan datang lagi, 1 tahun akan datang itu. Akan datang itu Doc Fen dengan timnya mensurvei semua apa yang kita lakukan. Jadi itu dari maturity penarikan jiwa dan apa semua. Jadi kita sudah buat, coba lihat sekedarnya saja. Saya pikir jadi hanya memang perlu kita selalu dalam roh roh bernyala-nyala tetapi teratur terus. Jadi ini sudah dibuat ini semua konsep-konsep, coba mulai dari atas tadi. Ya, saudara lihat di sini, kita punya bylaws sudah ada, aturan secara karena badan hukum kita, anggaran dasar kita, anggaran dasar tentang rumah tangganya sudah dibuat dengan bagus, operating policy, ya. Lantas semua yang ke bawah, coba terus. Ya, saya pikir ada di sini evaluasinya juga terus. Ya, West Indonesia Union Conference proposal. Nah, inilah timnya, pendeta Bremen Pandita Chairman, sekretarisnya Anggota PA, lantas pendeta MC Dian, Mr. Dulu Sarif. Karena kita ingat waktu itu kami sebagai officers tidak mau juga sibuk untuk ini, karena pekerjaan kami pun sudah tahu bahwa Uni Barat ini sudah berat. Ada kita punya Uni yang sudah terlalu berat yang di seluruh divisi ini. Itu sebabnya sebenarnya bagaimana mengatasinya ini sudah dibuat. Jadi ini semua tim ini bekerja dengan baik, karena dari sisi finansial, dari sisi policy dan aturan main sudah tentu ada 2 di sini mantan sekretaris unit dan ketua daerah. Jadi mereka ini sudah tahu semua. Lantas saudara Rudolf Salim saya ingat waktu itu untuk mengecek secara finansial apa ini memenuhi syarat, karena salah satu itu sudah dicek. Jangan coba-coba jadi conference kalau Anda sendiri tidak mandiri. Nah, itu semua bukan hanya 1 tahun, tapi sekurang-kurangnya 10 tahun diperiksa itu semua.
Dan kita sudah buat, tim sudah buat baik demographic profile-nya juga, anggota berapa, dan sekolahnya bagaimana. Ini semua sudah dibuat dengan rapi. Dan akhirnya memang kami serahkan ke divisi. Bahkan bukan hanya dari dalam rapat mid-year itu di laporan saya rasa saudara bisa lihat di YouTube. Itu 1 tahun lalu, 1,5 tahun lalu itu sudah ada YouTube. It's time now that West Indonesian Union Mission to be a conference. Itu semua ada di sini. Semua tepuk tangan juga. Itu bagus. Ya, jadi itu namanya bola itu sudah di divisi. Cuma kami teruskan itu sudah bisa. Jadi saya sih juga sebenarnya pada waktu itu sudah sedikit-sedikit berikan amarah. Ini bola ini sudah di sini. Saya nggak tahu nanti satu waktu jangan juga nanti kembali lagi kita jadi masalah gara-gara ini. Dan itu sebabnya kemarin waktu saudara-saudara itu saya sendiri yang juga pusing juga. Saya sudah amarkan ini beberapa tahun. Proses saja, evaluasi, supaya kemudian anggota puas. Kalau memang belum bisa, setelah dievaluasi kan tidak apa-apa. Tapi ada feedback. Apa sebenarnya setelah kita buat apa saja. Tapi begitulah, ada yang mungkin waktu itu alasan sakit dan alasan 1, 2, 3, 4. Saya sudah tentu tidak akan utarakan itu semua saudara. Tapi inilah, namun demikian saya pikir ada bagus juga ini rencana Tuhan. Ya. Setelah ini terjadi begini, maka spontanis datang dari petisi 50. Lantas kami pun kaget-kaget juga semua. Lantas sekarang saya lihat orang divisi juga kaget-kaget juga. Kan begitu. Yang saya sedikit memang boleh saudara kutip, yang sedikit saya sesal di dalam keadaan begini, orang Indonesia di divisi itu diam semua. Sebenarnya nggak etis, harus asoi yang dalam keadaan sakit dia tulis, if I will, as soon as possible I come to visit you ke Indonesia ini dalam keadaan tapi bukan tolong ya. Tolong supaya, karena saya yakin bahwa saudara bisa ini membuat teduh, pasti mereka dengar dan kita bantu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi tolong. Nah, itu dia bikin 2 kali itu sudah, karena saya nggak jawab juga pertama. Saya pikir mikir juga saya, ini maju kena mundur kena. Nah, tapi saya pikir walaupun ada tantangannya di sana. Tadi ada beberapa datang teman pendeta, ada yang anjurkan kalau boleh pendeta bikin saya surat. Ya, tolong saudara raja di situ berbincang kami supaya dengar, karena kalau pendeta nanti hadir di situ berarti pendeta menyokong petisi 50. Nah itu pun ada yang saya bilang oke, bagus juga saudara punya anjuran ini. Nah sekarang kalau saya hadir di kata hadir, kira-kira kita tahu apa kesimpulannya? Coba kan paling-paling tabarani kita, dan kalau tabarani ini tidak membuatkan rohani kita semakin kuat. Jadi bisa kita mundur, kita biarin. Tapi apa nanti jadinya? Saya pikir ini harus berpikir. Tujuan kita ini, mereka ini juga bukan ini yang memberontak ini atau nggak bayar tolong atau sudah makan babi atau apa. Mereka ini juga kan masih penatua-penatua yang baik nih ini semua. Ya apa salahnya seperti itu dalam jemaah? Saya bilang kalau saya sudah yakin pastoral approach itu sangat lebih baik. Kalau anggota kita yang kurang atau bagaimana dialog, setelah itu kita terbuka, kita lakukan. Nah, itu saja
Tapi kalau kita menghindar, ini namanya ilmu selamat, tapi tidak selamat. Sebentar saja kita selamat, nanti aman hilang, kan begitu. Kita menghindar, kelihatannya kita selamat, tapi yang kita tambah rame, jadi satu pun kita tidak selamat. Lebih baik kita terbuka apa sebenarnya isi, lantas kita ungkapkan. Jadi saya pikir dengan adanya pertemuan ini, saudara-saudara, ini akan lebih baik. Pressure juga ya, walaupun saudara bilang pressure tak apa-apa juga, karena tujuannya di sana adalah bukan fester, bukan kepentingan kita. Dan saya berterima kasih karena saya juga ibaratnya tidak lagi ya, kecuali kalau saya umpamanya tadinya mau pula menggadang-gadang supaya saya menjadi ketua konferensi. Akhirnya tidak lagi cerita ini, enggak. Saya sendiri enggak ada lagi. Memang begitu diputuskan, saya juga agak rileks sedikit. Saya pikir saya kembali. Ya, dokter, saya kembali ke habitat saya. Jadi dosen lagi kembali ke UNAM. Karena saudara tahu, saya juga masih senang juga karena saya sudah dapat sertifikasi dari negara ini. Yang tadinya sudah nggak aktif di persoalan-persoalan tertentu, sekarang saya kembali sudah pasti aktif dan nggak ada lagi pertanyaan. Jadi saya kembali juga, saya juga senang juga. Ya, dua-dua kali. Jadi saya pikir cuma karena ini maunya tadinya bagus, jadi kembali lagi kembali sedikit. Tapi saya yakin kalau dengan ketulusan kita semua, dengan satu roh, ya, ini akan diproses secepatnya. Saya juga akan bicara karena mereka akan datang nanti tanggal 2 atau tanggal 1, tanggal berapa mereka datang besok. Orang dari divisi tanggal 29 1, 2, 3 di situ orang divisi datang. Saya rasa di situ datang ya, Sandersu, Max lagi, Pendeta Sinaga, menurut schedule itu lantas saudara Dr. Panjaitan, ya, dan ada beberapa lagi dari sana untuk datang. Jadi saya pikir ini tidak apa-apa, karena ini bukan ini satu repair atau jangan kita bikin label-labelnya aneh-aneh juga. Ini penatuan ini yang membuatnya. Jadi saya pikir ini bukan satu komporan. Saya jangan saudara-saudara nggak usah, tetapi tetaplah tertib. Jangan juga saling menumpukan. Tujuan fokus kita tadi saya dengar, kita menjadi misi yang sudah matang selalu dianjurkan jadi konferensi. Tidak ada orang yang bisa mengatakan kalau jadi konferensi sudah itu di di politiki, itu tidak boleh. Saya pikir kita asalkan semua tujuan itu baik, maka gereja kita mungkin di barat ini akan lebih berkembang lebih baik. Jadi soal proposal sudah jelas, tak ada yang bisa kita katakan kita lambat juga. Tetapi gereja kita itu kan union, habis itu ke divisi, habis itu nanti ke cabang. Jadi kalau begitu disahkan di divisi, cepat itu biasanya ke general conference. Bukan mesti pada media ada namanya summer meeting, itu bulan 3 dicek, setelah diverifikasi dikirimkan, dicek lagi kembali ke Indonesia ini, karena sebenarnya data itu mereka sudah tahu, hanya memverifikasi dan mengecek, karena sudah apapun katanya data keuangan kan selalu datang ke sana, data penarikan jiwa pun selalu itu masuk ke divisi sana, bahkan ke general conference. Jadi data itu kita sebenarnya transparan semua. Jadi saya pikir mari kita berdoa, jangan artinya shift dari isu utama, ya, karena tujuan kita tadinya menjadi conference, salah-salah bisa ini lupa ini isu utama.
mulai kita apa maksudnya ini. Lantas mulai lagi sering gesek di sana, dan akhirnya misunderstand sampai apa tadi kemarin malam, karena saya juga membaca nulis agak sedikit malas karena banyak kerjaan. Ada anak saya mereka, dia yang selalu sebagai sekretaris pribadi saya, coba baca yang mana yang penting kasih tahu sama saya. Nanti dia bikin di situ dalam bahasa Batak ada istilahnya lucu saya rasa. Nah ini artinya. Nah, sampai ada yang bilang, ini maaf kepada yang lain, dan dibutuh mato. Jadi saya pikir ini sudah karena itu masalah. Kalau saudara baca itu ada di situ masalah akhirnya orang Batak yang tidak mengerti budaya Batak. Akhirnya dikomentari di situ, belajarlah, jangan kritiki ini masalah ini sedangkan kamu tak mengerti. Jadi datang anak saya bilang, apa ini maksudnya ini? Dan ibu mampu katanya kenapa lah orang-orang sekarang saya bilang ini maksudnya. Oh, apa yang saya maksud di sana? Mari kita saling memberikan pencerahan. Nah, ini penting. Kalau spiritnya itu begitu, nanti akan bagus. Saya yakin ini cepat akan proses. Nah, itu saja anjuran kami. Kita berdoa. Kalau ada umpamanya sesuatu masukan, buat. Saya pikir ini semua jadi satu objek lesson, satu pelajaran yang berharga bagi semua, bagi kami juga. Nah, karena saya pikir kita tadinya agak kurang push. Rupanya akhirnya begini. Pas pula kita turun. Jadi itu sebenarnya coba kalau umpamanya waktu lalu sudah sebenarnya pernah juga datang ini saudara sekalian. Bagaimana ini soal kompresi? Kami perlu datang ke divisi, pernah itu mereka yang datang. Saya katakan kalau saudara-saudara nanti ke divisi lagi seperti kita ini sudah seperti sudah banyak atau mulai lagi ini seperti ada sesuatu di sini. Jadi memang kita harapkan dengan adanya ini nanti kami akan tulis keputusan-keputusan yang saudara buat, saya akan tulis dan laporkan ke ASOI dan kepada officer divisi. Inilah kesimpulan supaya mereka pun baca dan berbicara. Saya tahu gereja ini adalah gereja kita yang terbuka. Ya, bukan ada sesuatu yang terus kita curi-curi. Gereja kita hindari curi-curi, tapi mari kita terbuka. Itu saja. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian. Selamat malam ini, sudah malam. Pertama-tama kehadiran saya di sini pribadi, secara pribadi, dan menjadi kehormatan bagi saya, sahabat saya Pak Saragi mengundang saya untuk datang untuk mendengarkan dari tangan pertama apa sih petisi 50. Terima kasih Pak Saragi sudah mengundang saya, karena memang bukan sedikit, banyak sekali yang bertanya-tanya dan saya berdiam diri karena saya tidak tahu. Oleh karena itu, ya puji Tuhan saya diundang, saya dengar langsung petisi 50 ini, bagaimana awalnya dan apa tujuannya, gitu Pak. Kemudian sebelum saya masuk ke sana, saya berterima kasih kepada pendeta sahabat saya, pendeta Amin. Kami sering ketemu juga. Ada dua hal yang saya boleh tangkap. Yang pertama dari pendeta Amin, ini bukan masalah suku. Itu saya sudah dengar sendiri tadi ya. Dan yang kedua, yang terakhir, oleh karena sudah ada keputusan yang sudah dengan
ingin kembali ke habitat semula yang saya tangkap dari Pak pimpinan kita. Terus saya mau masuk kompetisi 50 karena ini banyak sekali pertanyaan Pak, dan saya tidak berani menjawab karena saya belum tahu persis dan saya tidak dengar langsung dari tangan pertama. Kalau boleh saya sedikit ulangi dari awal yang Pak Sipurian sampaikan, bermula dari pertanyaan Bapak mengenai hasil keputusan SSD. Maka pertanyaan ini disampaikan dan diperbincangkan dengan sahabat-sahabat. Kenapa hasil SSD seperti ini, kira-kira seperti itu? Padahal tadi saya paham, soal ini saya harus jelaskan kalau ada pertanyaan. Jadi oleh karena hasil dari SSD, Bapak mempertanyakan kenapa, sehingga maka memanggil teman-teman dan kita diskusi. Dan itu Pak, saya sama dengan Bapak, sebagai awam memang begitu, dan pertanyaan itu pertanyaan yang sangat wajar ya, sebagai awam begitu, karena concern dengan pekerjaan Tuhan yang Pak ya. Dan selanjutnya saya sudah dijelaskan dan masuk kepada satu kesimpulan, kalau begitu kita mau berjuang untuk secepatnya jadi conference, kan begitu Pak ya, secepatnya. Kalau mau dikoreksi kalau saya salah, sebab saya juga punya kewajiban kalau ada orang bertanya. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada perjuangan conference. Tadi Pak Ketua, Pak yang pendeta sudah sampaikan, saya termasuk salah satu, sudah tercatat nama saya di situ ya. Kami diputuskan sudah bekerja, dan tadi hasil dokumen itu hasil kami, dan kami melalui, kalau tidak salah sudah diserahkan oleh pendeta Pak Musik Sianipar, dan itu diterjemahkan oleh pendeta Panjaitan dan pendeta Syedian, dan itu otentik sekali itu dokumennya. Kami memproyeksi perkembangan jemaat dan perkembangan daerah-daerah sampai 2020. Itu tadi sudah muncul. Kami memproyeksi keuangan, dan kami juga menekankan akan kedewasaan dalam organisasi Uni Kawasan Barat. Itu semua komplit, jadi nggak ada yang kurang di dokumen. Tapi memang jadi pertanyaan adalah, kok nggak ada berita-beritanya? Nggak ada beritanya. Nah, sepintas tadi, mohon maaf saya lupa saya bicara bahwa tampaknya awal dokumen itu sampai langsung ke General Conference, jadi tidak langsung ke divisi, ke General Conference. Tadi ada saudara siapa tadi sudah sampaikan tadi, mungkin ada ketersinggungan atau apa, sehingga baru balik lagi itu ke divisi. Nah, kira-kira begitu perjalanannya. Maksud saya menjelaskan apa adanya, ini apa adanya supaya kita paham. Saya jelaskan supaya kita paham. Tetapi substansi daripada konferensi adalah cuma satu, saudara-saudara. Penetrasi penginjilan di kawasan barat ini betul-betul berkembang. Itu tujuan paling utama dalam dokumen ini. Itu berkembang. Jadi jangan ada yang berpikir kalau konferensi akan begini, organisasi akan begitu dan begitu, enggak. Di dalam dokumen itu cuma satu. Justru itu kami proyeksi sampai 2020 akan perkembangan daerah, gereja dan lain sebagainya akan bertumbuh sekian persen. Jadi supaya kita tambah ya. Jadi secara administrasi sudah tidak ada masalah. Cuma pertanyaan kok lama sekali dan tidak ada berita.
Setelah dapat berita kira-kira 4 bulan kemudian, oh rupanya salah, dikirim ke GC dulu, baru balik lagi ke. Oleh karena itu, Bapak, saudara-saudara sekalian, kedatangan saya secara pribadi, oleh karena banyak yang bertanya-tanya, maka terima kasih banyak Pak Siburian. Saya sore ini sudah mendapatkan satu penjelasan yang terang benderang bahwa apa yang saya ulangi tadi secara sederhana, maka yang saya pahami adalah itulah yang saya akan jelaskan, bahwa memang begitu Pak Siburian. Ini perjuangan awal harus begitu, lebih keras lagi dan begitu. Dan saya sangat senang karena tampaknya perjuangan awal yang dikoordinir oleh Pak Siburian memang agak terpisah dengan pernyataan Pak Ketua, ya sudah, saya mau keturunan ya kayak belum. Saya kira ini suatu mengharukan bagi saya pribadi, dan saya juga bersama-sama dengan saudara-saudara. Kalau mau konferensi mari, percuma kita dengan Pak Pendeta Siagian capek-capek dari pagi sampai sore, malah sampai jam begini, lantas tidak terwujud. Oleh karena itu, terima kasih banyak kesempatan ini. Tuhan berkati. Sudah sampaikan bahwa kita ini yang paling dipertanyakan orang adalah bahwa ini adalah kelompok apa tujuannya. Sudah kita jelaskan tujuannya, dan saya tidak mau melakukan revisi daripada tuntutan kita yang sudah kita sampaikan ke SSD. Biar SSD datang menjawab kita. Jadi saya tidak berubah, kita mau konsisten. Penjelasan sudah kita berikan kepada umat. Saya akan tulis nanti di rilis bahwa tujuan kita itu menjawab bahwa kami ini tujuannya adalah seperti yang kita bicarakan tadi. Tidak ada tujuan itu. Tujuan itu kita akan jawab supaya itu lebih jelas. Dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hal ini, saya akan minta untuk menghubungi saya dari saudara-saudara. Jadi saya akan menghubungi saya supaya saya menjawabnya dengan baik. Dan tolong saudara-saudara tidak menambah hasil pertemuan ini menjadi hal-hal yang lebih kontroversial atau lebih katakan kami sudah dulu, sudah mengerti. Tujuannya cuma satu, kita mau konferensi. Tujuan yang lain tidak. Nanti mengenai redaksinya pertemuan kita akan tunggu dulu sebentar, dan kita juga mau melihat hasil-hasilnya untuk kita pikirkan apa yang kita mau buat. Nanti kita akan ada, karena kita ada tim 10 ya, ada 12 orang kita akan bicarakan lagi. Tetapi pada konsepnya bahwa ini tidak ada tujuan yang lain, sudah jelas. Nah, kita berdiri bersama-sama, dan saudara-saudara nanti yang itu siapa yang menuntut doa menuntut. Nah, kedua kita lah. Telah berbincang bagaimana kami konsen terhadap perkara Tuhan di dalam ini. Tuhan telah memberkati. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam memajukan gereja ini, maka kami juga melihat pentingnya gereja ini dalam bentuk conference. Berkati kiranya
proposal, berkati kami semuanya, berkati keputusan kami, supaya akhirnya kami akan berbicara dengan pimpinan-pimpinan di divisi dan saling mengerti, karena tujuan daripada hamba Tuhan, tujuan kami semua adalah supaya gereja Tuhan di Indonesia ini benar-benar maju dalam pelayanan, dan Yesus segera datang mengangkat kami masuk ke dalam kerajaan. Berkati saudara-saudara ini semuanya di dalam profesi masing-masing, di dalam pekerjaan, di dalam usaha sehari-hari. Berikan berkat berlimpah, karena mereka memberikan waktu, tenaga mereka, bahkan dana mereka untuk selalu membantu pekerjaan Tuhan. Kalau ada kurangnya pelayanan kami yang ada Tuhan, karena Engkau juga memberikan hikmat kepada seluruh pemerintah, supaya kami benar-benar sebagai hamba yang suka melayani, dengan demikian keuangan anggota Tuhan akan lebih baik dan nama Tuhan ditinggikan di dunia. Ya Bapa, di dalam pertemuan kami ini mungkin ada kata-kata kami yang kurang, Tuhan kiranya ampuni kami, ajari kami Tuhan, karena kami ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Kami dengan tulus selalu mau berdua berdiri, tapi saya tidak suka karena bersatu, bahkan salah pengertian satu dengan Tuhan. Yesus Kristus mengajarkan kami supaya kami saling mengasihi, karena dengan kasih Kristus orang bermenang bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Apabila kami berpisah satu dengan lain, sertai kami dalam perjalanan, tibakan dengan selamat kepada kami masing-masing. Hikmat dari surga menyertai pemimpin Perimina Tubuh ini, saudara sekalian. Berikan selalu rahmat dan kasih-Mu, kesabaran. Demikian juga saudara Semerakil, saudara Semerakil yang mengawali, supaya dengan demikian mengawasi sebagai pendeta, sehingga cita-cita ini benar-benar akhirnya tercapai, yaitu membuat conference Unibaik ini dengan baik, dan semuanya pekerjaan Tuhan lebih bagus. Kami dikatakan saudara, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada officer yang baru, berkati Pendeta Wendel, Pendeta Rolo, dan juga saudara Bulog sendiri. Tanggung jawab yang besar ini kami tidak berkati mereka Tuhan, supaya kepemimpinan yang dilakukan adalah selalu kepemimpinan hamba yang melayani. Maka akhirnya gereja Tuhan bertambah maju. Damai sejahtera dari surga menjadi bagian kami semua, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Tebus kami. Amin.